Pada hari ini kita akan mempresentasikan mata kuliah kewirausahaan semester 4 ya. Ada beberapa bab yang kita bahas hari ini adalah pertama menjadi kewirausahaan, yang kedua adalah rencana bisnis, yang ketiga adalah memulai usaha baru, yang kelima berpikir perubahan, yang keenam adalah berpikir kreatif, yang ketujuh berorientasi pada tindakan, yang kedelapan pengambilan risiko, yang kesembilan kepemimpinan, yang kesepuluh etika bisnis. Maka dari ini kita akan membahas satu persatu atau bab per bab, karena adalah suatu mata kuliah kewirausahaan untuk merubah ekonomi kita semua. Mahasiswa harus mempercayai bahwa kewirausahaan itu adalah satu bidang studi yang dapat ditempuh, yang dapat dimengerti oleh di kalangan masyarakat dan kalangan pendidikan sekolah dasar ya, terutama guru pendidikan sekolah dasar ya, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tangerang. Tangan. Mari kita akan mulai memperkenalkan dengan kewirausahaan. Coba kewirausahaannya mana bukunya? Ya kan? Ya, ini salah satu buku yang kita buat sebagai modul perkuliahan mata kuliah kewirausahaan. Di sini ada 10 bab. Bab pertama sampai bab ke 10. Kita hari ini kita bahas satu persatu. Kita buktikan bahwa PGSD, FKIP, UMT bisa kita bersaing di mata dunia. Amin. Amin. Mari kita akan membahas satu persatu melalui mahasiswa PGSD UMT tahun 2024 akan dipresentasikan oleh 10 kelompok, karena berdasarkan dalam modul buku kewirausahaan adalah 10 bab. Pertama nanti adalah dibahas oleh kelompok pertama bab 1, kelompok 2 bab 2, kelompok 3 bab 3, dan seterusnya. Kita bisa mulai? Mulai? Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya akan membuka ini berdasarkan sesuai dengan apa yang kita kerjakan pada hari ini. Silakan kelompok pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa dapat berkumpul di perkuliahan kali ini. Saya sebagai moderator dalam presentasi kali ini ingin menjelaskan tentang menjadi wirausaha. Selanjutnya saya di sini bersama dengan teman saya yaitu Kaisa Nur Fadilah. Saya akan memulai materi ini. Yang pertama ada kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan semangat dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Adapun kewirausahaan merupakan sikap mental dan sifat jiwa yang selalu aktif dalam berusaha untuk memajukan karya baktinya dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Selanjutnya, wirausahawan adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Wirausahawan juga orang yang menciptakan sebuah bisnis baru dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian untuk tujuan mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi peluang signifikan dan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya di sini ada tujuan dari wirausaha. Yang pertama, meningkatkan jumlah wirausahawan yang berkualitas. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran kewirausahaan dan yang tangguh dan kuat.
Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, handal, dan unggul. Selanjutnya ada manfaatnya. Yang pertama, sebagai penggerak pembangunan lingkungan pribadi, distribusi, pemeliharaan lingkungan, dan kesejahteraan. Yang kedua, menambahkan daya tamping tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran. Yang ketiga, ada memberi contoh bagaimana harus bekerja keras, tekun, dan mempunyai pribadi yang patut diteladani. Selanjutnya ada hakikat wirausaha. Yang pertama, hakikat pentingnya kewirausahaan. Yang pertama ada kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang kedua ada kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk menilai sebuah usaha dalam mengembangkan usaha. Dan yang ketiga, kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Selanjutnya dibacakan oleh Kaisa. Selanjutnya ada karakter wirausaha itu ada 5. Yang pertama itu memiliki rasa percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil. Yang ketiga itu ada berani mengambil risiko. Yang keempat memiliki rasa kepemimpinan, dan yang kelima itu memiliki kreativitas tinggi. Selanjutnya ada tipe-tipe wirausaha. Yang pertama itu ada wirausaha muda, wirausaha wanita, dan wirausaha paruh waktu. Wirausaha muda adalah para anak muda yang berani melangkah maju, mengambil semua risiko yang ada demi impiannya. Selanjutnya ada wirausaha wanita. Pengembangan kewirausahaan perempuan dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender dan mengurangi kemiskinan. Yang ketiga itu wirausaha paruh waktu. Wirausaha tipe ini biasanya lahir dari kebutuhan akan ekonomi yang semakin tinggi, tetapi pendapatan dari tempat pekerjanya masih dirasa kurang memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya keinginan untuk berwirausaha. Keinginan atau minat adalah rasa suka dari rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri sendiri. Minat wirausaha ialah kecenderungan hati dalam diri untuk tertarik menciptakan suatu usaha yang kemudian mengorganisir, mengatur, menanggung risiko, dan mengembangkan usaha yang diciptakannya tersebut. Selanjutnya ada penerapan kewirausahaan dalam perekonomian. Pertumbuhan ekonomi telah menjadi tujuan dan prioritas dalam beberapa negara, khususnya negara-negara dan teori ekonomi klasik maupun neoklasik dengan segala derivatifnya. Kewirausahaan berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan infrastruktur, jalan, bangunan, serta barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Penyerapan tenaga kerja yang begitu banyak serta perputaran yang begitu besar dan cepat, dan tidak mungkin tidak terjadi tanpa adanya peran kewirausahaan. Hal ini menunjukkan bahwa peran kewirausahaan atau masyarakat pengusaha sangat penting dan strategis dalam memicu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Ada 4 faktor yang perlu diperhatikan dalam pengembangan kewirausahaan, yaitu yang pertama ada akses terhadap modal, peran inovasi, pelatihan kewirausahaan, dan yang terakhir itu peran pemerintah dalam menciptakan iklim berusaha yang baik. Fakta menunjukkan bahwa pengusaha memainkan peran utama dalam meningkatkan kualitas hidup individu, masyarakat, dan negara. Kewirausahaan juga salah satu penentu untuk menciptakan masyarakat dan negara yang makmur. Selanjutnya menilai peluang membuka usaha baru. Kewirausahaan adalah kemampuan dalam menciptakan nilai tambah melalui proses pengelolaan sumber daya kreatif dan inovatif. Kreatif adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara-cara memecahkan masalah dan menemukan peluang. Dalam memulai bisnis baru, para pengusaha usaha kecil menengah atau yang disebut dengan UKM di Indonesia perlu memunculkan ide-ide bisnis yang terbaik dan mengembangkan bisnisnya.
Hal ini diharapkan dapat mendorong mereka untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas bagaimana memulai bisnis baru dengan konsep kewirausahaan dan membangun pola pikir kreatif tentang memulai bisnis. Selanjutnya itu ada kasus dan penyelesaiannya kewirausahaan. Kewirausahaan sosial telah tumbuh dengan tepat seiring dengan upaya penyelesaian berbagai masalah sosial, seperti perbaikan ekonomi dan pengatasan kemiskinan, yang bertujuan untuk menggambarkan peran kewirausahaan sosial dan membangun ekonomi masyarakat yang merimplikasikan pada pengurangan kemiskinan dengan fokus pada sosial bisnis. Etika sosial Membacakan tentang presentasi apa yang dibuatkan oleh mahasiswa. Tadi pertama adalah bab 1 menjadi wirausaha. Ada 9 yang dibahas tadi. Pertama adalah pengertian daripada wirausaha. Yang kedua tujuan dan manfaat kewirausahaan. Yang ketiga adalah hakikat wirausaha. Yang keempat karakter seorang wirausaha. Yang kelima tipe-tipe wirausaha. Yang keenam keinginan untuk berwirausaha. Yang ketujuh peranan kewirausahaan dalam perekonomian. Kedelapan menilai peluang membuka usaha baru. Ke-9 kasus dan penyelesaian. Setelah ini kita akan masuki kelompok kedua ya, dibacakan oleh kelompok 2 presentasinya. Terima kasih atas perhatian, dan kelompok 1 kembali ke tempat. Silakan kelompok 2 maju ke depan. Baik, kita akan memasuki kelompok kedua, membahas tentang rencana bisnis. Ada 8 yang dibahas oleh kelompok kedua. Rencana bisnis pertama pengertian daripada rencana bisnis. Yang kedua komponen dalam peranan bisnis. Yang ketiga adalah sistematika penyusunan bisnis. Yang keempat membuat rencana bisnis. Yang keenam kesalahan dalam rencana bisnis. Yang ke-6 tujuan menyusun rencana bisnis. Ketujuh pentingnya rencana bisnis. Yang ke-8 adalah format perencanaan bisnis. Baik, silakan kelompok 2 akan membacakan isi daripada apa yang disampaikan pada saat ini. Silakan. Isinya. Isinya. Berikutnya adalah pengertian rencana bisnis. Rencana bisnis adalah suatu dokumen tertulis yang menggambarkan secara sistematis suatu usaha yang diusulkan mengenai isi rincian, kegiatan operasi, dan rencana keuangan, peluangan, dan strategi pemasaran, serta keterampilan dan kemampuan manajer. Berikutnya ada komponen dalam perencanaan bisnis. Yang pertama, ulasan deskripsi bisnis, menjelaskan secara singkat bidang usaha yang akan dijalankan dan seperti apa produknya. Yang kedua, strategi pemasaran. Strategi ini hasil dari analisa pasar yang telah dilakukan dengan cermat, memahami seluruh aspek kemana produk Anda akan dipasarkan. Yang ketiga, dianalisa pesaing, mengetahui kekuatan dan kelemahan pesaing dalam satu pasar yang sama, kemudian mencari strategi untuk memasarkan produk dengan cara yang berbeda. Yang keempat, ada rencana desain dan pengembangan untuk membuat rencana anggaran biaya produksi yang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, rencana operasional dan manajemen berfokus pada kebutuhan logistik perusahaan, kebutuhan anggaran dan pengeluaran yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Yang keenam, ada pembiayaan, dari mana sumber dana berasal, bagaimana mengatur anggaran yang efisien, namun tetap dapat mengoperasikan seluruh divisi dan dalam perusahaan agar berjalan lancar. Yang C, ada sistematika penyusunan perencanaan bisnis. Yang pertama, dari ringkasan eksekutif. Yang kedua, deskripsi bisnis. Yang ketiga, status hukum. Yang keempat, daftar staf. Yang kelima, lokasi usaha. Yang keenam, tujuan bisnis. Yang ketujuh, rencana pemasaran. Yang kedelapan, rencana operasional. Yang kesembilan, prediksi keuangan atau pendanaan. Yang D, membuat rencana bisnis.
Saat memulai bisnis, kita harus mempertimbangkan dalam pembuatan perencanaan bisnis. Yang pertama, resiko bisnis. Yang kedua, kerumitan proses produksi dan transaksi bisnis. Yang ketiga, pembaca rencana bisnis. Yang keempat, langkah awal menjadi wirausaha. Yang kelima, alat bantu dalam mensistematikan logika bisnis. Nah, selanjutnya kita membacakan lagi. Yang kesalahan dalam rencana bisnis. Yang pertama, menunda membuat rencana bisnis. Yang kedua, hal-hal non formal dalam kas, gagasan yang terlalu tinggi, ketakutan dan kengerian, penentuan tujuan yang tidak jelas, tidak fokus, prioritas yang lemah, membuat proyeksi yang kurang tepat. Yang F, tujuan menyusun rencana bisnis. Yang pertama, menyatakan Anda adalah sebagai pemilik dan memegang inisiatif dalam membuka usaha baru. Yang kedua, mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan yang lain dan saling menguntungkan. Yang ketiga, mengundang orang-orang yang potensial. Yang keempat, melakukan manajer dan akuisisi. Yang kelima, menjamin adanya fokus tujuan. Yang keenam, agar perusahaan berjalan dengan benar. Yang G, pentingnya rencana bisnis. Yang pertama, sebagai alat pengawasan dan pengandaian. Yang kedua, untuk pembiayaan dari lembaga pemberian pinjaman. Yang ketiga, untuk mendapatkan dana investasi. Yang keempat, untuk mengatur dengan siapa harus bekerja sama. Yang kelima, untuk mendapatkan kontrak besar. Yang keenam, untuk menarik tenaga kerja inti. Yang ketujuh, untuk memotivasi dan fokus. Yang H, format perencanaan bisnis. Berikut adalah beberapa komponen yang harus diperhatikan dalam membuat format rencana bisnis. Yang pertama, latar belakang. Berisi informasi mengenai perusahaan seperti nama, alamat, dan kontak. Yang kedua, visi dan misi bisnis. Menjelaskan cita-cita dan tujuan dari perusahaan dalam jangka panjang. Yang ketiga, produk dan jasa. Memperjelas tentang produk atau jasa yang dihasilkan serta manfaatnya bagi pelanggan. Yang keempat, struktur organisasi. Menjelaskan bagaimana perusahaan dikelola, posisi tugas masing-masing bagian. Yang kelima, rencana anggaran. Menjelaskan biaya yang dibutuhkan untuk memulai dan mengoperasikan bisnis serta proyeksi keuangan. Yang keenam, strategis pemasaran. Menjelaskan cara menjual produk atau jasa, termasuk target pasar, posisi di pasar, dan strategis pemasaran. Kelompok kedua yang sudah memaparkan presentasinya, saya ucap terima kasih. Akan kembali ke tempat. Baik, kita akan mulai memasuki kelompok 3, yaitu gagasan dan usaha baru. Akan dibahas oleh kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Baik, selanjutnya yaitu pengertian gagasan usaha. Gagasan adalah suatu yang dapat didatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Sedangkan pengertian usaha yaitu suatu kegiatan dengan mengarahkan tenaga pikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud dalam ruang lingkup tertentu. Jadi gagasan dan usaha baru adalah dua hal yang saling berkaitan. Gagasan usaha baru merupakan suatu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan menerapkannya ke dalam suatu tindakan. Dalam proses ini terdapat banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Yang B, tujuan pengembangan ide gagasan usaha. Tujuan pengembangan dan ide gagasan usaha adalah untuk menciptakan nilai tambahan, pertumbuhan, dan keberhasilan dalam dunia bisnis. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam pengembangan ide gagasan
dan peluang usaha untuk meminimalkan resiko yang mengancam usaha dalam mengembangkan ide-ide, gagasan, dan pengembangan peluang usaha, yaitu antara lain: 1. Mendesain produk atau jasa yang dapat diterima masyarakat. Yang kedua, membuat barang produk atau jasa yang diminta konsumen. Yang ketiga yaitu penghitungan dan pemberdayaan sumber-sumber produksi. Yang keempat yaitu membuat dan mengembangkan produk atau jasa. Yang kelima, melakukan pencegahan konsumen agar tidak bosan dalam pemakaian produk kita. Yang keenam, membuat produk dengan desain, model, corak, dan kombinasi warna produk. Yang C, ada metode dalam mencari gagasan usaha. Yang pertama, inovasi, teknik, dan metode. Yang kedua, penentuan pencarian langsung jaringan ide usaha. Yang ketiga yaitu metode aliansi, akuisisi, dan lisensi metode. Yang keempat, metode ATM, yaitu amati, tiru, dan modifikasi. Yang kelima yaitu analisis SWOT. Metode ATM yaitu amati, tiru, modifikasi dalam mencari ide, khususnya ide untuk mendirikan atau mengamati suatu usaha. Ada salah satu metode yang cukup tepat dan dapat diterapkan. Metode ini bernama ATM, yang merupakan ringkasan dari amati, tiru, dan modifikasi. Analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dari mengevaluasi dan suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang berdasarkan faktor internal di dalam atau dan eksternal di luar. Yang D yaitu teknis penjaringan gagasan usaha. Proses penjaringan gagasan usaha melibatkan beberapa langkah teknis yang dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memilih gagasan yang berpotensial. Berikut adalah beberapa tingkat teknis dalam penjaringan gagasan usaha. Yang pertama, membuat daftar gagasan. Yang kedua, evaluasi gagasan. Yang ketiga, validasi konsep. Yang keempat, analisis keuangan. Yang kelima, pengujian dan penyembangan prototipe. Yang keenam yaitu presentasikan dan pilih. Yang ketujuh, mengembangkan perencanaan bisnis. Selanjutnya itu ada mencari gagasan usaha. Gagasan usaha dapat dilakukan secara bertahap. Artinya jika dilakukan secara bertahap, orang yang ingin menemukan ide atau gagasan akan memulai dengan melakukan survei terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan pencocokan hasil survei dengan pengalaman pribadi sebelumnya atau dengan mengkaji hasil survei berdasarkan referensi yang pernah dibaca. Lalu ada sumber gagasan usaha. Penemuan ide atau gagasan yang baik memerlukan banyak informasi yang berhubungan dengan ide atau gagasan. Maka perlu dilakukan kegiatan mengetahui sumber informasi dan melakukan seleksi informasi dari sumber-sumber. Gagasan ini adalah sesuatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghilangkan suatu nilai tambahan atau tidak. Berikut ada beberapa cara untuk mencari sumber gagasan usaha, yaitu survei. Di dalam survei itu ada dampak lingkungan. Nah, dampak lingkungan itu ada dampak sosial usaha, dampak ekonomi usaha, dan dampak fisik. Lalu yang kedua ada pengalaman. Yang ketiga ada teknologi. Yang keempat ada kebutuhan pasar.
Yang kelima ada pesaing. Yang keenam ada saluran distribusi. Yang ketujuh ada pemasukan. Lalu yang terakhir ada perubahan lingkungan. Lalu ada faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam gagasan usaha, yaitu yang pertama ada data dan informasi tidak lengkap, lalu yang kedua ada tidak teliti, yang ketiga salah perhitungan, yang keempat pelaksanaan pekerjaan yang salah, lalu yang kelima ada kondisi lingkungan, dan yang keenam ada unsur sengaja. Kesimpulannya yaitu gagasan adalah sesuatu yang dapat mendatangkan inspirasi pelaku yang mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide yang muncul ini akan dapat menghasilkan suatu nilai tambahan atau tidak. Dalam melakukan tugas kerjanya sebagai wirausaha untuk memperluas pemasaran barang hasil produksinya dan mengembangkan usahanya, seorang wirausaha dapat menempuh beberapa cara yang dapat dikaitkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh seorang pengusaha itu sendiri dalam menangani sebuah resiko usaha. Kelompok 4 sudah membacakan presentasenya. Terima kasih atas perhatiannya. Tepuk tangan buat kelompok 3. Baik, kita akan masuk kelompok 4 adalah memulai usaha baru. Yang dibahas adalah ada 6. Pertama adalah mulai usaha baru. Yang kedua strategi mulai usaha baru. Yang ketiga pentingnya perencanaan bisnis. Yang keempat rencana bisnis yang baik. Yang kelima penyusunan bisnis plan. Yang keenam identifikasi peluang usaha. Silakan kelompok 4 maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan. Baik, selanjutnya ada memulai usaha baru. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk memulai atau memasuki dunia usaha baru, yaitu 1. Merintis usaha baru, yaitu membentuk dan mendirikan usaha baru menggunakan model, ide, organisasi, dan manajemen yang dirancang sendiri. Ada 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis, yaitu perusahaan milik sendiri, persekutuan, kerjasama antara 2 orang atau lebih, dan perusahaan berbadan hukum. Perusahaan berdasar hukum dengan modal saham. Yang kedua, membeli perusahaan orang lain, yaitu dengan membeli perusahaan yang telah didirikan atau dirintis dan dikelola oleh orang lain dengan nama dan organisasi usaha yang sudah ada. Yang ketiga ada kerjasama manajemen, yaitu kerjasama antara wirausaha dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menjalankan usaha dengan dukungan awal seperti pemilihan tempat, rencana bangunan, pembelian peralatan, pemilihan karyawan, pembukuan, pencatatan dan akuntansi, dan lain-lain. Menurut Beckgrave 1994, ada 3 komponen utama yang sebaiknya diteliti dan dievaluasi bagi seseorang yang ingin sukses dalam membuka usaha baru, yaitu the opportunity atau kesempatan. Yang kedua ada the entrepreneur and the management team. Yang ketiga ada the resources needed to start the company and make it grow. Yang B, strategi memulai usaha. Yang pertama, fokus terhadap satu produk. Jika produk pertama laris di pasaran, Anda boleh mencoba memasarkan produk lainnya. Yang kedua, problem solving. Produk yang diinginkan konsumen adalah yang dapat menjamin permasalahan mereka. Yang ketiga, membuat desain yang bagus. Desain yang bagus dan dapat dipromosikan secara online dan offline. Yang keempat, hindari hal terburu-buru. Harus melewati trial and error agar produk dan perencanaan benar-benar matang. Yang kelima, menguasai konsep bisnis. Pastikan memiliki wawasan luas tentang konsep bisnis, saingan, dan kendala dari bisnis. Yang keenam, the power of team. Cari orang yang dapat bekerja sama baik agar dapat berkontribusi untuk kemajuan bisnis. Yang ketujuh, jangan putus asa, teruslah berusaha dan maksimalkan usaha. Yang C, pentingnya perencanaan bisnis. A, cara menyusun bisnis plan. 1. Kenali bisnis, pahami dan pelajari
secara menyeluruh dan mendalam mengenai bentuk, potensi, dan segala tantangan yang ada dalam bisnis. Yang kedua, tentukan arah. Dengan arah yang jelas, maka tidak akan kesulitan dalam merancang alur dari rencana bisnis tersebut. Yang ketiga, tentukan target bisnis. Dengan menentukan target bisnis yang tepat, kita dapat menyesuaikan konten bisnis yang baik. Yang keempat, tulis rencana bisnis. Tulis misi bisnis, ringkasan efektif, penawaran produk atau jasa, target pasar, marketing plan, analisis analisis industri dan tingkat persaingan, laporan keuangan, resume of company principal, penawaran dan lampiran. Yang B, tujuan bisnis plan. 1. Untuk mempertajam rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui arah dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai cara untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Yang keempat, sebagai alat untuk mencari laba dari pihak ketiga. Yang kelima, membantu agar dapat kreatif dan fokus pada tujuan. Yang C, manfaat bisnis plan. Yang pertama, memberikan gambaran seluruh bisnis Anda. Yang kedua, membantu untuk menemukan pendanaan bisnis. Yang ketiga, mengelola pertumbuhan bisnis. Yang keempat, membuat bisnis menjadi fokus dan terarah. Yang kelima, menguji kelayakan bisnis. Yang D, rencana bisnis yang baik. 1. Singkat dan padat. Tujuan jangka panjang didefinisikan sebagai hasil yang dicoba untuk dicapai oleh perusahaan selama periode waktu tertentu, biasanya 5 tahun. Yang kedua, terorganisir rapi dengan penampilan menarik. Usaha harus disusun secara teratur dalam satu kesatuan sehingga sistem dan berkesinambungan dan harus menarik. Yang ketiga, rencana yang menjanjikan. Dalam membuat bisnis atau usaha yang baru, jenis atau usaha harus menjanjikan, jangka panjang, dan bersifat kontinuitas. Yang keempat, hindari melebih-lebihkan proyeksi. Gambaran yang dibuat dalam suatu usaha jangan dilebih-lebihkan karena itu kurang baik. Yang kelima, kemukakan resiko bisnis yang signifikan. Resiko bisnis dapat menjadi hasil dari kondisi internal serta beberapa faktor eksternal yang mungkin nyata dalam komunitas bisnis lebih luas. Selanjutnya dibacakan oleh Alia. Selanjutnya, penyusunan bisnis plan. Yang pertama, kita harus pahami bisnis. Pahamilah keseluruhan mengenai potensi bisnis, bentuk bisnis, dan hambatan. Gunakan analisis SWOT dalam langkah ini. Yang kedua, tentukan tujuan dan arah bisnis. Tujuan arah yang jelas, maka pebisnis tidak akan kesulitan suatu saat dalam merancang langkah dari bisnis plan tersebut. Yang ketiga, yaitu tentukan sasaran bisnis. Dengan menentukan sasaran bisnis, pebisnis lebih mudah untuk menyesuaikan konten bisnis plan sehingga sesuai dengan kemampuan klien maupun investor. Dalam bisnis plan terdapat hal yang perlu ditulis. Yang pertama yaitu ringkasan eksekutif. Yang kedua yaitu latar belakang perusahaan. Berisi tentang data lengkap perusahaan, founder, co-founder, struktur organisasi, dan pemilik saham. Yang ketiga yaitu analisis pasar dan marketing plan. Berisi bagaimana strategi Anda dalam melakukan analisis pasar sehingga Anda paham mengenai strategi marketing plan apa yang akan dijalankan sehingga perusahaan akan mendapat keuntungan. Yang keempat yaitu analisis produksi. Analisis produksi berisi penjelasan mengenai sistem operasional bisnis yang Anda jalankan. Yang kelima, analisis sumber daya manusia. Berisi tentang jumlah orang yang dibutuhkan dan kompetensinya apa saja sehingga dapat mempercepat kecepatan bisnis. Yang keenam, analisis keuangan. Berisi tentang proyeksi pendapatan dan pengeluaran, pengembalian modal, pengembalian investasi, dan juga perhitungan penggunaan daya ungkit dan lain sebagainya. Yang ketujuh, rencana pengembangan usaha. Pemilik saham ataupun calon investor tentu akan melihat seberapa besar usaha yang kita buat sehingga kecepatan berapa lama perusahaan kita berkembang dapat dilihat dari bisnis plan juga. Yang terakhir, ke-8 yaitu resiko usaha.
Resiko usaha termasuk resiko operasional pekerjaan yang dijalankan sehari-hari, resiko likuiditas atau lainnya. Selanjutnya, yang F, identifikasi peluang usaha. Peluang usaha adalah suatu kejadian di mana seseorang atau sekelompok. Yang ketiga ada kerjasama manajemen. Baik, kita akan memasuki kelompok 5 tentang berpikir perubahan. Maka dari itu untuk melengkapi ini kepada mahasiswa akan memberikan penjelasan daripada berpikir perubahan. Silakan kelompok 5. Baik, yang pertama ada pengertian berpikir perubahan secara umum. Berpikir adalah proses memanipulasi data, fakta, dan informasi untuk membuat keputusan berperilaku. Sedangkan berpikir perubahan adalah satu keaktifan pribadi manusia yang menggunakan ide-ide dalam rangka menciptakan sebuah perubahan. Berpikir perubahan bisa disebut juga berpikir untuk berubah atau mencoba hal yang baru untuk berpindah dari posisi awal ke posisi yang lebih maju ke depan. Definisi berpikir dan perubahan. Definisi berpikir. Menurut Korijal mengatakan bahwa berpikir adalah sebuah representasi simbol dari beberapa peristiwa. Sedangkan menurut Clifford dalam Korijal mengatakan bahwa berpikir adalah melatih ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama yang dimulai dengan adanya masalah. Jadi berpikir adalah satu keaktifan pribadi manusia yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada suatu tujuan. Definisi perubahan. Menurut Henry Nurmayati Husana, perubahan merupakan sesuatu yang unik karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai kehidupan itu berbeda-beda dan tidak bisa disamakan, walaupun memiliki beberapa persamaan dalam prosesnya. Menurut Vincent Gaspres, perubahan adalah bagian terbesar dari kenyataan bisnis. Sedangkan menurut Kateora, perubahan adalah hasil suara masyarakat yang mencari cara memecahkan masalah yang diciptakan oleh perubahan dalam lingkungannya. Perbedaan pola berpikir entrepreneur versus non-entrepreneur. Yang pertama ada produktif versus konsumtif. Bila kata konsumtif dan produktif dikaitkan dengan kewirausahaan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah bahwa didasari atau tidak selama ini adakah perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari yang bersifat konsumtif. Perilaku semacam ini harus dihilangkan atau paling tidak dikurangi sampai batas maksimal mungkin. Sebenarnya pola konsumtif memang harus ditekankan apalagi pada masa krisis ekonomi, terlebih lagi bila kita ingin memulai kehidupan sebagai wirausahawan. Yang kedua ada research utilization versus research disposal atau pemanfaatan sumber daya alam versus pembuangan sumber daya. Entrepreneur berpikir bahwa adalah kesempatan yang dapat dimanfaatkan dari ketersediaan sumber daya di sekitar kita. Orang biasa mungkin berpikir bahwa sesuatu yang sudah digunakan atau yang tidak penting lebih baik dibuang. Tetapi beberapa orang yang berpikir untuk memanfaatkannya atau dijadikan sesuatu yang bisa dijadikan uang. Itulah orang yang memiliki jiwa kewirausahaan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menentukan proses kewirausahaan. Yang pertama ada faktor pribadi. Faktor pribadi terdiri dari kemampuan, pengambilan resiko, pendidikan, pengalaman, usia, komitmen, kehilangan pekerjaan, dan tanggung jawab. Yang kedua ada faktor sosiologi. Faktor sosiologi terdiri dari tanggung jawab keluarga, model peran di mana ada wirausaha yang sukses dapat menjadi contoh. Yang ketiga ada rasa optimis dalam berusaha. Yang keempat ada budaya menghargai waktu. Yang ketiga ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini terdiri dari lingkungan masyarakat yang menganggap kegiatan bisnis memperoleh penghargaan terhormat. Yang kedua ada wawasan bahwa di dunia ini tidak ada yang gratis. Bahkan suatu pemberian perlu dicatat untuk dibalas nanti di suatu waktu. Yang ketiga ada lingkungan masa kanak-kanak di mana masyarakat berbisnis memperkenalkan dunia usaha semenjak kecil. Yang terakhir ada lingkungan ketika remaja perguruan tinggi berada pada lingkungan masyarakat bisnis. Selanjutnya ada model proses kewirausahaan. Yang pertama ada inovasi, yang kedua ada implementasi, yang ketiga ada kejadian pemicu, yang keempat ada pertumbuhan. Selanjutnya ada definisi mindset. Mindset adalah pola pikir yang mempengaruhi pola kerja. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh pola pikirnya. Seseorang melakukan sesuatu karena didorong dan digerakkan oleh pola pikirnya.
Mindset dapat diartikan juga cara memandang terhadap sesuatu yang tertangkap oleh indera dan menghasilkan sikap yang terungkap dalam perilaku dan menghasilkan hasil. Selanjutnya ada etika dan norma yang harus ada di setiap pengusaha. Yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada tata hukum, yang ketiga bertanggung jawab, yang keempat suka membantu, yang kelima menepati janji, yang keenam komitmen, yang ketujuh disiplin, dan yang terakhir mengejar prestasi. Selanjutnya ada pemahaman pentingnya perubahan dan peranan mindset. Perubahan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Adanya perubahan yang terjadi memberikan sebuah kenyataan bahwa hidup itu dinamis, selalu berubah-ubah. Seiring dengan perubahan yang terjadi itu, pada akhirnya akan memicu pola pikir atau mindset dari individu. Jika kita tidak mengetahui pola pikir kita tidak dapat melakukan apapun terhadapnya. Jika kita tidak menyukai hasil-hasil yang kita dapat selama ini, kita jelas harus mengubah pola pikir kita. Pada saat itulah kita akan mengerti seberapa pentingnya perubahan. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 sudah membahas tentang berpikir perubahan. Terima kasih atas kelompok 7 memberikan penjelasannya. Tepuk tangan. Kita akan memasuki kelompok 6 ya, yaitu berpikir kreatif. Ada beberapa hal yang dibahas. Pertama adalah berpikir kreatif. Yang kedua, orang-orang yang tidak kreatif. Yang ketiga, tantangan dalam kewirausahaan. Yang keempat, ciri-ciri permasalahan usaha. Yang kelima, pemecahan masalah. Yang keenam, hambatan kreativitas. Ketujuh, teknik meningkatkan kreativitas. Yang terakhir, tips praktis. Baik, kepada kelompok 6 akan mempresentasikan judul yang diberikan. Silakan. Ya, berpikir kreatif. Berpikir kreatif menurut Theodore Levitt, kreativitas adalah kemampuan untuk berpikir yang baru dan berbeda. Menurut Levitt, kreativitas adalah berpikir sesuatu yang baru atau thinking new thing. Oleh karena itu, menurutnya kewirausahaan adalah berpikir dan bertindak sesuatu yang baru atau berpikir sesuatu yang lama dengan cara-cara yang baru. Selanjutnya ini ada kreativitas menjadi sangat penting bagi wirausahaan karena yang pertama, wirausaha yang kreatif dapat meluncurkan produk yang belum pernah dibuat sebelumnya. Yang kedua, manusia yang kreatif bukanlah peniru. Yang ketiga, first mover advantage. Yang keempat, ada kreativitas juga berarti mencari cara atau jalan keluar baru. Yang kelima ini ada manusia yang kreatif dan dapat lolos dari bencana yang dirugikan. Dan yang keenam, kreativitas menumbuhkan titik-titik yang berpisah dari terisolasi. Yang B, orang dewasa yang tidak kreatif disadari atau tidak sejak lahir, manusia sudah dibekali modal yang jauh lebih panjang dari sekedar uang, yaitu otak. Dengan otak yang sehat, kita dapat berpikir kreatif sehingga timbul gagasan-gagasan dan terobosan-terobosan usaha yang inovatif. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pada masa kanak-kanak kita jauh lebih kreatif saat dewasa. Kita berumur 5 tahun, tingkat kreativitas kita sebesar 96,5%. Pada saat itu, keingetahuan kita 5 kali lipat daripada orang dewasa pada usia 17 tahun. Manusia mengalami penurunan tingkat kreativitas sehingga potensinya sangat besar atau sebesar 86% dan pada saat umur 30 tahun secara rata-rata tingkat kreativitas kita tinggal 40%. Yang C ini ada tantangan dalam kewirausahaan. Yang pertama, kurangnya pengetahuan. Yang kedua, keterbatasan dalam budaya. Yang ketiga, kurangnya akses ke layanan pinjam. Yang keempat, ada ketidakkemampuan manajemen. Yang kelima, kurangnya pengalaman. Yang keenam, lemahnya kendali keuangan. Yang ketujuh, ada gagal mengembangkan perencanaan secara strategis.
Yang ke-8, pertumbuhan tak terkendali. Yang ke-9 ada lokasi yang buruk. Yang ke-10 ada pengendalian persediaan yang tidak baik. Yang ke-11 ada ketidakmampuan membuat transisi kewirausahaan. Selanjutnya, kemunculan ide gagasan jiwa dari kreativitas membutuhkan suatu fokus pemikiran konsentrasi. Dengan fokus dan konsentrasi kita dapat lebih cepat memilah dan memilih mana informasi yang mendukung atau ide kita dan mana yang tidak mendukung ide kita. Yang D ini ada ciri-ciri permasalahan usaha. Permasalahan yang dihadapi oleh wirausahaan hendaknya berupa masalah-masalah aktual dan menarik permasalahannya. Hendaknya mengandung beberapa kemungkinan tindakan. Di antaranya beberapa alternatif dalam pemecahan masalah. Selanjutnya. Kemudian ada pemecahan masalah. Masalah yang ada ketika kita berwirausaha tentu dipecahkan. Ada beberapa prosedur dalam pemecahan masalah. Langkah-langkahnya dapat menggunakan metode ilmiah sebagai berikut. Yang pertama, kenalilah personalnya secara umum. Kedua, identifikasi problem-problem utama yang terkait. 3. Tentukan fakta-fakta dan data-data penting yang berkaitan dengan masalah. 4. Carilah sebab-sebab problem tersebut. 5. Pertimbangkanlah berbagai kemungkinan jalan keluar dari problem tersebut. 6. Pilihlah jalan keluar yang dapat dilaksanakan dengan baik. Yang terakhir, periksalah apakah cara penyelesaian masalah tersebut sudah tepat. Menurut seorang wirausaha yang berpikir kreatif itu hendaknya 1. Merasa bingung dan kesulitan. 2. Merumuskan masalah yang ingin dipecahkan untuk mengatasi kebimbangan dan kebingungan tersebut. 3. Menguji hipotesis dengan mengumpulkan data faktual sebagai usaha menemukan cara pemecahan masalah sehingga ketegangan atau kebimbangan dapat diatasi. 4. Menggambarkan ide untuk memperoleh pemecahan yang terbaik melalui penataran. 5. Mengambil kesimpulan yang didukung oleh fakta-fakta atau bukti-bukti eksperimental yang valid dan menolak kesimpulan yang tidak didukung oleh data yang valid. Yang F ada hambatan kreativitas. Hambatan kreativitas dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, hambatan psikologis. Hambatan ini membuat seseorang menjadi tidak bebas dalam mengeksploitasi dan mengubah gagasan, mengalami halangan dalam mengekspresikan kemampuan konseptual dan kurang mampu berkomunikasi dengan baik. Kedua, hambatan budaya. Adanya keseragaman berpikir atau pemujaan terhadap cara berpikir logis dan rasional. Ketiga, hambatan lingkungan. Lingkungan dapat berbentuk fisik dan sosial. 4. Hambatan bahasa berpikir. Kita memiliki beragam bahasa yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemampuan untuk memilih bahasa berpikir yang paling tepat untuk memecahkan masalah akan dapat menghasilkan pemecahan masalah yang amat kreatif. 5. Hambatan keterpakuan fungsional. Hambatan ini bersumber pada kebiasaan kita untuk memfungsikan peralatan, orang ataupun teknologi hanya dengan satu cara. 6. Hambatan kebiasaan memandang. Kebiasaan memandang suatu benda atau alat adalah salah satu penghambat kreativitas. Selanjutnya ada para peneliti telah membedakan tipe kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada membuat atau menciptakan, yaitu proses membuat sesuatu dari tidak menjadi ada. Yang kedua, mengombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak saling berkaitan dengan menjadi lebih bermanfaat. Yang ketiga, memodifikasi sesuatu yang memang sudah ada. Proses ini menggunakan berbagai cara untuk membentuk fungsi-fungsi baru atau menjadikan sesuatu yang lebih berguna bagi orang lain. Yang B ada teknik meningkatkan kreativitas. Selain menggunakan latihan, memfokuskan pikiran yang
soft skill, maka pola berpikir baru ditinggalkan dengan create dan teknik visual. Teknik create adalah yang pertama membuat kombinasi baru menggunakan input yang random. Kedua ada membuat eliminasi. Yang ketiga ada menggunakan alternatif. Yang keempat ada mencoba cara pikir terbaik. Yang terakhir ada ekstrim kasus. Dengan teknik visual berhubungan dengan seiring seni ini dan drawing, hambatan dalam kreativitas sebenarnya dapat diatasi walaupun sulit. Cara umum adalah mengubah cara berpikir dan berproses bertindak. Cara-cara meningkatkan kreativitas dalam proses pemecahan masalah yaitu ada perumusan masalah secara kreatif, kemudian bertanya dan bertanya, dan C ada curah gagasan, yang terakhir arahan. Nah, terakhir ada tips praktis. Ada banyak yang dapat diberikan untuk memperbaiki kreativitas. Semua itu harus dimulai dari diri sendiri yang menyadari suasana dan cara berpikir yang kreatif, yang tidak kreatif. Jangan batasi diri, cobalah menjalin dan menjelajahi jalan-jalan baru, eksplorasi diri dengan orang-orang yang berbeda, terganti diri, tempati diri dalam hidup yang berwarna, buatlah selalu bersama-sama, selalu suasana baru. Yang keenam ini, gunakan cara berpikir paradoks. Yang ketujuh, kembangkanlah cara berpikir yang besar. Kedelapan, jangan turuti mitos-mitos. Kesembilan, berpikir secara kritis. Yang kesepuluh, lakukan perjalanan-perjalanan baru. Kesebelas, bacalah baca-bacaan yang beragam. Dan yang terakhir, ambillah kesempatan untuk mengembangkan hal-hal yang baru. Baik, sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Bersemangat. Akan memasuki kelompok 7, yaitu berorientasi pada tindakan. Kepada penjelasan kelompok 7, silakan. Penjelasan tentang berorientasi pada tindakan. Silakan. Berorientasi pada tindakan. Berorientasi pada tindakan itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama ada pengertian karakter berorientasi pada pendidikan belakang. Karakter seorang pribadi yang berorientasi pada tindakan ialah memiliki pemikiran yang lebih berorientasi pada tindakan atau action daripada sekedar bermimpi, berkata-kata, berpikir-pikir, atau berwacana. Lalu yang kedua ada karakter yang berorientasi pada tindakan. Karakter untuk menjadi pengusaha yang perlu dikembangkan. Di antaranya yaitu pemikiran yang harus out of the box, harus berani mengambil langkah ke depan tanpa flashback ke belakang. Menurut kami, sikap dan tindakan bagi pribadi yang berorientasi pada tindakan merupakan sikap yang harus atau wajib dilakukan oleh pengusaha itu sendiri, tidak hanya sekedar berbicara dan bermimpi. Lalu yang ketiga, pengertian resiko menurut beberapa ahli. Yang pertama ada menurut ahli Arthur Williams dan Richard M. H. Menurut beliau, resiko itu adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Lalu yang kedua ada Abbas Salim, di mana menurut beliau resiko ini adalah ketidaktentuan yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Yang ketiga ada menurut Soy Carton, resiko adalah ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa. Lalu yang keempat ada menurut Herman Dermawi, menurut beliau resiko ini adalah penyimpanan hasil aktual dari hasil yang diharapkan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Nadia Fasha. Selanjutnya ada D, sikap dan tindakan bagi pribadi yang berorientasi pada tindakan. Untuk mencapai tujuan dari tindakan tersebut diperlukan beberapa kebiasaan, yaitu yang pertama ada proaktif, yang kedua ada permula dari ujung pemikiran, yang ketiga mendahulukan yang utama, yang keempat berpikir dan bertindak win atau win, yang kelima cari tahu dahulu untuk memahami baru dipahami. Selanjutnya, mengidentifikasi resiko potensial. Tujuan dari mengidentifikasi resiko adalah untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan resiko-resiko apa saja yang ada dan yang diadaptasi akan terjadi
yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Terjadinya permasalahan bisa disebabkan karena faktor internal keuangan, organisasi, karyawan, lingkungan kerja, perubahan produk, dan lain-lain, maupun eksternal, yaitu ada aktivitas di pasar uang atau pasar modal, kebijakan di bidang perpajakan, perubahan lingkungan atau alam atau cuaca, dan lain-lain. Yang langkah-langkah pengelolaan resiko. Yang pertama, dikontrol atau diskontrol. Yang kedua, ditransfer kepada pihak lain. Baik, kesimpulan dari beberapa materi yang sudah dijelaskan tadi yaitu pengertian berorientasi pada tindakan berarti berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi permasalahan yang baik dan efektif. Sikap ini memang terkadang dikaitkan dengan beberapa seseorang responsif terhadap keadaan, beberapa cepat untuk mengambil tindakan sebagai solusi terhadap masalah yang ada. Sekian dari kelompok 7. Oke, kelompok 7 sudah menjelaskan tentang berorientasi pada tindakan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kita akan memasuki kelompok 8 ya, pengambilan risiko. Ada berapa poin? Yang pertama adalah pengertian daripada pengambilan risiko dalam usaha. Yang kedua, macam-macam risiko dalam usaha. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dalam pengambilan risiko. Yang keempat, cara menganalisis risiko. Yang keenam, hubungan keberanian mengambil risiko dalam kemajuan usaha. Yang keenam, pengambilan risiko karakteristik entrepreneur. Yang ketujuh, tipologi pengambilan risiko. Yang terakhir adalah evaluasi risiko. Baik, silakan petugas yang menyampaikan pengambilan risiko. Silakan maju ke depan. Silakan sebelah sini. Yang pertama ada pengertian pengambilan risiko. Ada pengambilan risiko dalam ruang lingkup kewirausahaan dapat diartikan sebagai tindakan pengambilan keputusan yang didasarkan pada baik buruk yang mungkin saja ditimbulkan di masa mendatang demi menentukan suatu usaha. B. Macam-macam risiko dalam usaha. 1. Menurut sumber atau penyebab timbulnya risiko. A. Risiko internal usaha. B. Risiko eksternal usaha. 1. Risiko buyer atau supplier. 2. Risiko perekonomian. 3. Risiko perkembangan teknologi. 4. Risiko perhentian izin usaha. 5. Risiko persaingan usaha. 6. Risiko perubahan peraturan dan kebijakan pemerintahan. 7. Risiko tidak tercapainya target proyeksi. 8. Risiko lingkungan usaha. 2. Menurut sifatnya. A. Risiko murni. B. Risiko spekulatif. C. Risiko fundamental. 3. Menurut kejadian atau yang terjadi dibedakan menjadi 1. Perubahan permintaan. B. Perubahan konjunktur. C. Persaingan. D. Perkembangan iptek. E. Perubahan peraturan. Risiko lain terjadi dalam suatu kegiatan usaha yaitu 1. Risiko teknik atau kerugian terjadi akibat kekurangan kemampuan manajer atau wirausaha dalam mengambil keputusan. 2. Risiko pasar terjadi akibat produk yang dihasilkan kurang laku di pasar. Hal ini akan menjadi bencana usaha yang berakibat usahanya sampai atau gulung hitam. C. Peningkatan kreativitas dalam pengambilan risiko. Menjadi seorang wirausaha berarti harus memiliki kemampuan mengevaluasi peluang-peluang usaha yang ada dan mendaya gunakan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi atau memperkecil suatu risiko. Jika para wirausahawan tidak berusaha mengambil risiko, maka mereka tidak akan pernah dapat mewujudkan bakat berwirausaha dan semangat jiwa kewirausahaan. D. Cara menganalisis risiko. 1. Perkiraan risiko apakah ada kerugian dari keputusan yang diambil. 2. Tujuan dan sasaran, pertimbangkan kebijakan dan sasaran perusahaan. 3. Mencermati alternatif yang ada harus secara terperinci sehingga semua biaya yang diperlukan dapat ditelah secara objektif. 4.
Pengumpulan informasi dan pengumpulan alternatif informasi yang akurat dapat membuat penafsiran yang realistis. 5. Minimalisasi resiko, yaitu dengan cara kreativitas dalam mengubah keadaan, kemampuan, merencanakan tujuan dan strategi, serta dorongan, tenaga, dan antusias untuk melaksanakan strategi. 6. Perencanaan dan pelaksanaan sebuah alternatif berupa jadwal, waktu, rumusan tujuan yang jelas, dan umpan yang baik. Selanjutnya yaitu ada E, hubungan keberanian mengambil resiko dengan kemajuan usaha. Dalam berwirausaha, praktiknya penuh resiko, seperti adanya persaingan, harga turun naik, barang tidak laku dijual, serta adanya resesi dan inflasi. Seorang wirausahawan yang berani mengambil resiko akan lebih cepat berkembang daripada yang hanya berlindung di zona aman dan tidak berani berspekulasi. Kemauan dan kemampuan untuk mengambil resiko menempatkan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Selanjutnya, pengambilan resiko. Karakteristik entrepreneur itu ada 5. Walton menyebutkan karakteristik dari entrepreneur. Yang pertama, entrepreneur adalah pelaku. Yang kedua, entrepreneur itu dilahirkan, bukan dibuat atau diciptakan. Yang ketiga, entrepreneur selalu menjadi penemu atau pencipta sesuatu. Yang keempat, kebutuhan entrepreneur adalah keberuntungan. Dan yang kelima, ketidaktahuan merupakan keberuntungan bagi entrepreneur. Selanjutnya, tipologi dalam pengambilan resiko, yaitu ada 3. Pada tingkat bawah, perusahaan membutuhkan pekerja yang terampil dalam melaksanakan hal yang rutin dan mempunyai sedikit resiko. Pada tingkat menengah, manajer harus dapat lebih banyak kebebasan untuk berinovasi dan membuat perubahan kecil dalam prosedur. Dan pada tingkat atas, mereka harus mempunyai kemampuan untuk menerapkan ide-ide kreatif agar berhasil dalam bisnis. Selanjutnya ada manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinasi, serta mengawasi tenaga manusia. Dan tahap perencanaan resiko. Petunjuk mengenai tahap perencanaan resiko yaitu kenali sumber resiko, hindari resiko, kendalikan manajemen, asuransikan beberapa resiko, dan perencanaan skenario. Selanjutnya, evaluasi resiko itu ada 4. Yang pertama, kumpulkan sedini mungkin sebuah tim inti untuk memelihara visi sasaran yang konsisten. Yang kedua, pastikan jenis aktivitas yang berlainan. Yang ketiga, tentukan informasi yang diambil dari aktivitas awal oleh tim atau bagian lain yang memerlukan informasi untuk aktivitas berikutnya. Dan yang keempat, pastikan bahwa prosedur persetujuan fase beroperasi dengan lancar dan cepat. Sudah selesai? Terima kasih atas perhatiannya. Kita bersemangat. Baik, perhatikan. Kita akan memasuki tentang kepemimpinan. Ada beberapa poin kita bahas hari ini. Silakan yang membahas kepemimpinan, silakan maju ke depan. Silakan. Selanjutnya kita akan membahas materi tentang kepemimpinan. Kamu gila ya? Yang pertama kita akan membahas pentingnya kepemimpinan bagi seorang wirausaha. Kartono 2008 mengatakan bahwa kepemimpinan adalah sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Tokoh lainnya, Tauhar 2010 juga mengatakan tentang definisi dari gaya kepemimpinan, di mana gaya kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan. Selanjutnya, makna kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses mengarahkan perilaku orang lain ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Pengarahan dalam hal ini berarti
orang lain bertindak dengan cara tertentu atau mengikuti arah tertentu seorang pemimpin dikatakan berhasil jika percaya pada pemerintahan yang berkesinambungan, efisien, dan meningkat dan keberhasilan yang berkesinambungan dari perusahaan. Selanjutnya yang C, perbedaan manajer dan pemimpin. Yang pertama, pemimpin akan membangun visi dan manajer akan membangun tujuan. Yang kedua, pemimpin bisa berinovasi dan manajer akan menjaga dan mempertahankan budaya dalam perusahaan. Yang ketiga, pemimpin mempunyai keunikan dan manajer akan meniru orang lain. Yang keempat, pemimpin akan mengambil resiko dan manajer akan mengontrol resiko. Yang kelima, pemimpin bisa berpikir panjang untuk perusahaan dan manajer akan berpikir sesuai apa yang telah ditetapkan oleh seorang pemimpin. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Desi. Yang D, perilaku kepemimpinan. Pemimpin dalam melaksanakan tugas sehari-hari harus didasari oleh orientasi kepemimpinan yang mewarnai perilaku yang diterapkannya. Salah satu tinjauan tentang perilaku kepemimpinan yang diterapkan adalah perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan antar manusia. Gordon 1990, Gernbrand dan Caron 1995, Gardner dan Kenichu 1992, Ones 1991, Field 1955, Hoy dan Miskel 1947. Yang E, pemimpin dan manajer. Seorang pemimpin berbeda dengan manajer, meskipun keduanya sama-sama memahami bisnis organisasinya dengan baik. Seseorang pemimpin bertanggung jawab dalam menciptakan visi organisasi, konsep bisnis, rencana, serta program untuk mencapai target organisasi. Sementara manajer bertanggung jawab dalam menerapkan dan pencapaiannya. Baik, pembahasan masalah kepemimpinan udah selesai. Tepuk tangan buat kelompok. Baik, kita akan memasuki etika bisnis yang dibahas oleh kelompok 10. Silakan maju ke depan. Ada pengertian dan hakikat etika bisnis. Berikut ini beberapa pengertian etika bisnis menurut para ahli. Yang pertama, Habertens, pengantar etika bisnis, Yogyakarta, penerbit Kanisius 2005. Etika bisnis adalah pemikiran refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Yang kedua ada Veloz-Q 2005. Etika bisnis merupakan studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Studi ini berkonsentrasi pada standar moral sebagaimana diterapkan dalam kebijakan, institusi, dan perilaku bisnis. Yang ketiga ada Hill dan Jones 1998. Etika bisnis merupakan suatu ajaran untuk membedakan antara salah dan benar guna memberikan pembekalan kepada setiap pemimpin perusahaan ketika mempertimbangkan untuk mengambil keputusan strategis yang berkait dengan masalah moral yang kompleks. Dari pengertian etika bisnis di atas, penulis menyimpulkan bahwa etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjelaskan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Yang B, faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis ada 6, yaitu yang pertama, banyaknya kompetitor baru dengan produk mereka yang lebih menarik, dan yang kedua, mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi atau personal gain, selfish interest. Yang ketiga, ingin menambah
mangsa pasar. Yang keempat ada ingin menguasai pasar. Yang kelima, pertentangan antara nilai-nilai perusahaan dengan perorangan. Dan yang keenam, tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. Selanjutnya ada apa yang kami tawarkan. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada penyusunan strategi, yang ketiga ada pengelolaan, dan keempat ada sasaran. Selanjutnya ada strategi kami. Yang pertama ada meningkatkan perluasan jaringan pelanggan, yang kedua meluncurkan platform teknologi, yang ketiga menghadirkan lebih banyak produk. Baik, kelompok 10 mengenai etika bisnis sudah selesai. Tepuk tangan bersama. Baik, kelompok 10 mengenai etika bisnis sudah selesai. Tepuk tangan bersama. Oke, siapa namanya? Sera akan mau bertanya. Kelompok berapa? Sera? Kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan untuk menjawab pertanyaan daripada Sera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 4E, izin bertanya kepada kelompok 4. Jika Anda menjadi seorang wirausaha, bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan dari bisnis usaha Anda? Terima kasih. Baik, silakan kelompok 4 menjawab pertanyaan daripada Sera. Oke, jawabannya mengukir keberhasilan bisnis sebagai seorang usahawan melibatkan beberapa langkah kunci dan pendekatan yang terstruktur. Yang pertama yaitu didefinisikan tujuan yang jelas, yaitu dengan cara menetapkan tujuan bisnis yang spesifik, terukur, dan dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu untuk memberikan arah yang jelas. Yang kedua yaitu rencanakan dengan cermat, dengan cara membuat rencana bisnis komprehensif yang mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, strategi operasional, serta proyeksi keuangan yang realistis. Yang ketiga yaitu fokus pada pelanggan, yaitu dengan cara memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan memberikan nilai tambahan yang jelas. Yang keempat yaitu inovasi berkelanjutan, dengan cara kita harus tetap beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi dengan terus mendorong inovasi dalam produk, layanan, atau proses bisnis. Yang kelima yaitu manajemen keuangan yang bijaksana, dengan cara memantau dan mengelola arus kas secara efektif, mengendalikan biaya, dan mengatur strategi pricing yang menguntungkan. Apakah cukup? Jawabannya saya rasa terima kasih. Gimana jawabannya? Cukup? Ada yang mau nambah? Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada? Baik, terima kasih kepada kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4. Lanjut, pertanyaan kedua silakan. Yang alma mater merah, Suci, silakan Suci. Pertanyaan kedua ditujukan kelompok 7. Kelompok 7, silakan maju menjawab pertanyaan nanti. Mana yang lebih penting, perencanaan dahulu atau langsung tindakan? Oke, silakan kelompok 7 menjawab pertanyaan daripada alma mater merah atas nama Suci. Ayo, silakan. Baik, jawabannya, jika kita berada dalam situasi yang memaksakan kita untuk mengambil keputusan dengan secara mungkin, maka kedua hal tersebut, perencanaan dan tindakan, harus dilakukan secara bersama. Namun pada dasarnya, tindakan harus berdasarkan perencanaan yang telah disusun sebelumnya, agar keputusan yang diambil sesuai dengan tujuan awal. Jika pada suatu waktu di mana kita sedang melaksanakan tindakan yang sesuai dengan perencanaan, namun muncul kesempatan di luar perencanaan, maka akan lebih baik jika kita mengambil kesempatan tersebut. Tindakan tidak terpaku pada perencanaan yang telah dibuat. Bagaimana, Suci? Iya, kasih. Iya. 7 ya, sudah dijawab. Ada yang mau nambah? Nggak ada? Nggak ada. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaan ketiga. Silakan. Nama saya Nisa Sri Rizky. Izin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaannya, apa strategi pemasaran yang akan Anda terapkan untuk memasarkan produk atau jasa Anda?
Itu juga kelompok mana? Kelompok 2, Pak. Silakan kelompok 2 maju. Jawabannya adalah saya akan menerapkan strategi pemasaran digital melalui media sosial dan website untuk menjangkau target pasar yang lebih luas. Selain itu, saya akan mengadakan event atau promo khusus seperti diskon untuk pembelian pertama atau program loyalitas pelanggan. Alasan dibalik strategi ini adalah karena target pasaran saya kaum milenial dan profesional muda, banyak menghabiskan waktu di media sosial dan sangat responsif terhadap event dan promo. Gimana bisa sering? Gimana jawabannya? Udah? Ada yang mau nambahin? Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaan ke-3 ya. Siapa yang 4? No, di pojok 4. Silakan berdiri. Kemana ditunjukkan? 10. Silakan. Nama saya Diana, perwakilan dari kelompok 4E. Pertanyaannya, apa dampak yang akan terjadi jika prinsip etika bisnis tidak diterapkan secara maksimal dalam lingkungan bisnis? Silakan kelompok 10 maju menjawab pertanyaan daripada Firna. Baik, aku izin menjawab pertanyaan Firna, yaitu jawabannya pelanggaran etika bisnis dapat menyebabkan kerugian finansial, merusak reputasi perusahaan, dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus menghindari pelanggaran etika bisnis dan memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis. Terima kasih. Ada yang mau jawab? Cukup? Cukup mengerti atau cukup tidak mengerti? Cukup mengerti. Terima kasih atas perhatian semua. Saya sebagai pembawa acara atau moderator sekaligus memimpin acara ini adalah mata kuliah kewirausahaan semester 4. Mudah-mudahan selama kalian belajar kewirausahaan dapat memahami dan mengerti dari bab 1 sampai bab 10. Atas nama mata kuliah kewirausahaan dan saya sebagai yang punya mata kuliah yang mengajarkan Anda semua, saya ucapkan terima kasih. Semoga dalam usaha ini bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan ekonomi baik di masyarakat maupun di tingkat perusahaan dan juga di tingkat mahasiswa. Mudah-mudahan ini semua sangat bermanfaat buat kita semua. Tepuk tangan untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup PGSD. Hidup. Hidup PGSD. Hidup. Hidup KIM. Hidup. Hidup WMT. Hidup. Baik, terima kasih.